Pak Ibu sekalian, tidak banyak orang bisa menikmati alam karena banyak sekali di antara kita itu tersibukkan oleh pengejaran, oleh berlari, mengejar, sehingga banyak di antara kita itu terasing sekali dengan tempat kita hidup. Alam yang indah tidak pernah kita bisa nikmati. Allah menyuguhkan lukisan yang indah dari alam, tidak pernah bisa kita lihat. Udara yang sejuk, ini begitu mahalnya ini untuk orang-orang Jakarta. Anak saya pulang dari Jakarta, saya ajak jalan-jalan di sawah, di jalan-jalan desa. Itu senang sekali karena dia merasakan betapa nikmatnya udara yang segar, udara yang nikmat, udara pagi yang selalu bersahabat dengan kita. Mengapa kita tidak bisa melihatnya sebagai nikmat? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Karena kita tidak pernah bisa menyadari diri kita itu siapa, alam itu siapa. Kita jangankan dengan alam, dengan diri kita sendiri aja terlalu terasing. Annihilation, terasing, jiwa kita terasing. The alienation soul, jadi keterasingan jiwa. Siapa yang namanya Son Sudarsono sudah tidak lagi dikenal. Kelahirannya dulu bagaimana, masa kecilnya dulu bagaimana, watak orisinilnya bagaimana. Ini berangkatnya semua dari kita selalu keluar dan keluar. Nah, kembali ke tadi. Menikmati alam itu kalau kita tidak bisa bersahabat dengan alam. Kita bisa bersahabat dengan alam kalau kita tidak tahu dimensi diri kita siapa, alam itu siapa. Kita tidak akan bisa bergaul dengan nyaman. Dengan udara di sekitar kita tidak bisa. Dengan pohon sawo di depan kita tidak bisa bersahabat. Terlalu angkuh kita kepada alam, terlalu angkuh kita kepada udara di sekitar kita. Terlalu nyepelek nih kita dengan matahari yang begitu mahalnya sampai orang bule kesini itu hanya untuk Didi. Ratusan dolar dia buang untuk hanya Didi di Bali. Kita tidak pernah bisa memanfaatkan itu. Orang-orang Jakarta pulang hanya ingin memanfaatkan betapa udara sehat itu ada di desa. Nah, ini semua berangkat dari keangkuhan kita, kemelelet kita dan sebagainya, sehingga kita itu betul-betul hanya terfokus kepada kedirian kita, yang pada akhirnya kita tidak pernah bisa menikmati alam yang disuguhkan Tuhan, karya terindahnya Tuhan. Malah kita sering sekali ngedumel karena ego kita. Alam itu dipaido, alam itu dicacat dan sebagainya. Ini semua menunjukkan jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang masih labil, jiwa yang masih bodoh dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita nanti memulai materi baru, tapi masih sekitar dengan kesehatan juga, kesehatan jiwa, kesehatan soul, kesehatan roh kita biar sehat, jiwa kita biar sehat, yaitu nanti berguru ke dalam. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita tidak pernah bisa menikmati nikmat layaknya nikmat? Karena kita tidak pernah tahu diri kita. Diri kita aja terasing dengan diri kita, sehingga kita tidak pernah bisa menikmati, apalagi menikmati, memandang nikmat layaknya nikmat, itu aja lah kita agak susah. Coba kita lihat aja hari ini, kita diberi bisa jalan kita hari ini. Coba Anda bayangkan teman-teman Anda yang sudah tidak bisa jalan. Bayangkan teman saya kimia 88 itu kemarin reuni itu sudah 2 orang yang sudah tidak bisa jalan.
sampai di tempat reuni harus dipapa oleh istrinya. Ini betapa pulang dari Solo saya nyetir itu menangis sendiri. Karena apa? Rasa berkahnya Allah pada saya, masih bisa jalan, itu jalan, bisa jalan, cuman bisa jalan. Kita seringkali bukan memandang itu layaknya nikmat. Iya atau tidak? Mata saya masih bisa membaca, sementara teman-teman saya sudah pakai kacamata, sudah pakai ini dan itu. Saya hanya diam melihat teman-teman banyak ngobrol, saya banyak diam karena saya mengamati. Oh ini, oh ini, oh ini. Bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan, tapi justru untuk melambungkan rasa syukur saya kepada Tuhan di balik semua yang dititipkan kepada Tuhan kepada saya, yang suatu ketika pasti akan diambil, pasti akan kembali. Persoalannya, tatkala saya dititip ini saya manfaatkan untuk apa? Value-nya hanya itu. Saya gunakan untuk apa saat ini? Saya diberi kesehatan, saya diberi bisa jalan, saya bisa membaca. Ini semua adalah satu rahmat Tuhan, rahmat Tuhan, rahmat Tuhan yang betul-betul mahal harganya dalam hidup ini. Betapa kesadaran muncul tatkala kita berangkat pergi ke kajian. Ya Allah, Engkau masih berikan saya ilmu kepada saya. Ilmu ini titipanmu, bukan milik saya, yang harus saya abdikan untukmu kembali. Ya Allah, saya diberi kesehatan, yang saya tidak ada keluhan ini dan itu mahal sekali. Ini pun saya abdikan untukmu, mudah-mudahan keberkahan atas kepemilikan titipanmu ini. Ya Allah, saya berangkat ke kajian, mudah-mudahan umur saya memberikan manfaat kepada orang lain. Di balik Engkau masih memberi keberkahan, memberi umur, kesempatan, peluang beramal bagi diri saya. Ini adalah satu bentuk perniatan-perniatan kesyukuran. Bukan lagi ganjaran, bukan lagi surga neraka. Sudah, syukur aja. Yang penting nikmat di dalam jiwa, di dalam hati. Kita merasa nyaman, kita merasa nyaman. Tadi pagi saya keluar, habis subuh, saya duduk di teras, merenungkan betapa angkuhnya saya tidak bisa bersahabat dengan yang namanya wit sawu, alam di sekitar saya, udara di sekitar saya, tidak pernah saya sapa, tidak pernah saya aru-arui, tidak pernah saya peluk mesra untuk bersama-sama hidup dalam momen waktu yang sesingkat ini. Ini adalah satu bentuk penyadaran, kesadaran bahwa kita itu betul-betul memiliki tujuan, wa ilaihi roji'un. Kita pasti pulang kembali ke sana. Ini semua hanya sementara. Betapa mahalnya istri Anda, betapa mahalnya anak Anda, semua akan terlalu jelas di depan mata. Termasuk kebersamaan itu adalah satu keindahan tersendiri. Buat Anda syukuri, buat Anda rasakan dengan sebagai satu kenikmatan. Oke, itu pengantarnya. Jadi mengapa kita tidak bisa melihat nikmat layaknya nikmat? Karena kita itu terlalu keluar, tidak pernah ke dalam. Nah, temanya kita berguru ke dalam, berguru ke dalam. Apa yang dimaksudkan berguru ke dalam ini? Kita selama ini bergurunya kan keluar aja. Kita mempelajari fisika, kita mempelajari matematika, kita mempelajari alam. Yang karena kita keluar terus, kita lupa berguru yang di dalam. Sebetulnya jiwa Anda itu bagaimana? Kondisi labilitas emosi Anda itu bagaimana? Tidak pernah Anda pelajari. Padahal seluruh akar persoalan mesti dari dalam. Tidak ada masalah itu di luar, tidak ada.
Api yang seharusnya menjadi potensi untuk memasak menjadi masalah karena persoalan yang ada di dalam. Hujan yang layaknya memang keharusan untuk hujan menjadi problem. Karena apa? Karena errornya di dalam. Saya sama istri saya ngobrol terkait bapak yang di rumah. Bapak di rumah itu satu potensi untuk beramal kita. Perubahan wataknya bapak, dulu begini, sekarang begini, itu alamiah. Justru lahan beramal kita, lahan sabar kita ya di situ itu. Ini kalau di dalamnya itu berguru ke dalamnya itu bagus. Apapun yang di luar menjadi guru. Kalau di dalam Anda sudah gagal berguru ke dalamnya, di luar semua arah menjadi salah. Semua nikmat di luar menjadi petaka. Ya atau tidak? Guyumu piye itu? Kemeruwenenge apa? Gaya itu ya. Tibake ngono kuwi, tibake ngono kuwi. Dene ngono kuwi. Jadi sebetulnya anakmu menangis meminta untuk dimandikan. Aneh ini. Anak saya kelas 5 SD. Wis gede, sak mboke. Satu ketika nangis minta untuk dimandikan. Amain gedumel. Ash. Itu jiwa alamiahnya anak yang perlu kita sayang. Mungkin itu menjadi alarm bagi kita untuk menyayangi yang selama ini mungkin kurang dia rasakan. Udah kasih aja, nggak masalah, wong itu toh positif. Nah, itu semua kalau di dalamnya ini berguru ke dalamnya itu sukses. Tidak pernah ada error di dalam. Yang kalau error di dalam mesti semua yang di luar error. Rumus lo ya. Kalau yang di dalam itu fix, semua yang di luar tidak pernah ada petaka. Tidak pernah ada ini negatif, ini ledokan, ini panas, ini terlalu dingin, ini terlalu rewel, ini terlalu ngangel nih wong, dan sebagainya. Tidak pernah ada tatkala berguru ke dalam kita fix. Selama ini metode kita akui aja terbalik. Kita banyak berguru keluar dulu, baru rodok tuwek berguru ke dalam. Ini model kita, anehnya kita di sini ini. Jadi kita itu sering sekali pertama sekolah keluar. Pembelajaran berfokus di luar diri. Objeknya luar. Analisisnya logika. Benar, salah, baik, buruk. Matematis. Semua sekolah kita dulu keluar. Sehingga yang dominan ini adalah analisis otak mana tadi? Analisisnya logika. Logika. Bahkan Anda membenci orang tua Anda asalkan fik logikanya bisa diterima adalah absah untuk membenci. Wong tuwek angel diatur. Kok kaya cah cilik eneh
ngene. Nyata, bisa diterima otak, bisa. Berarti absah untuk dimarahi. Belajar keluar. Karena apa? Analisisnya adalah logika. Jiwa kita sehat enggak seperti itu? Enggak sehat. Karena apa? Dalamnya sudah error. Analisisnya keluar. Pembelajaran yang berfokus di luar diri. Asalkan semua menalar sesuai dengan apa logika di luar, yang objeknya di luar, analisisnya logika, benar salah baik buruk matematis, absah untuk kita lakukan. Medeni ora medeni. Saya punya karyawan yang nakal. Karena sing gaji saya, tak pecat sewayah-wayah. Gak usah kamu memandang dia anaknya 4, waktu kemeragat, SPP-nya belum dibayar, jangan dipandang. Karena logis enggak? Logis. Wong aku sing bayar, tak lereni, menguntungkannya. Ini sebetulnya yang berbicara objek luar dengan analisis logika yang benar, akhirnya bersikap yang sedemikian ini adalah absah untuk keabsahan. Betapa kecurangan hukum. Logis tidak menurut bahasa pasal? Logis. Bisa tidak dipertanggungjawabkan kepada negara? Bisa. Putuskan saja walaupun dia itu sebetulnya benar. Bisa atau tidak bisa? Sangat bisa. Anda bisa sekarang memandang antara keabsahan sebuah kebenaran, belajar keluar dengan belajar di dalam, bisa dipahami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaos apik bener. Kaos wewehan. Anget. Mpun ditemoki. Anget. Kula manut iki. Apa yang ada di dalam? Kita banyak belajar matematika. Kita banyak belajar IPA. Ini termasuk di dalamnya belajar keluar itu termasuk apalan kades itu keluar atau dalam? Luar. Metode dakwah di IAIN, belajar dakwah di IAIN itu keluar atau ke dalam? Keluar. Anda belajar aqaid, akidah, tauhid, itu pengetahuanmu itu masih luar atau dalam? Masih luar. Semua masih luar. Kalau sudah menjadi dirimu sendiri, membentuk penghayatan yang menjadi sikap hidup, baru Anda belajar ke dalam. Banyak enggak orang-orang pondokan itu juga perang karena ayat. Karena ini matematika juga. Berpikirnya matematis atau tidak? Matematis ini. Kalau ini saya rangka ini dengan ayat ini, dalil ini, kronologinya begini, ini matematis. Kamu saya sikat. Ini kebenaran atau bukan kebenaran sebetulnya? Bukan kebenaran. Itu permusuhan yang dikemas dengan ayat. Sampai ini kelihatannya kok tidak perlu dilanjutkan ini kelihatannya. Lah koncone Pak Adi sing karo gede dhuwur iki lak karo meneng lho. Oke, ada pertanyaan sampai ini. Silakan tanya. Mbak Sri. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu ora diomong nih. Kalau Anda sudah menjadi baik,
itu lebih anu daripada ceramah. Justru di sini pendekatannya yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar ini kan harus dipakai ini. Akhirnya terus sana menganalisis pakai ini juga. Ini sama ini taruh. Lisanun halin abyanu min lisanil maqal. Apa artinya? Lebih simpelnya, kamu menjadi contoh itu lebih baik daripada memberi contoh. Apa yang ada dalam haliyahmu, perbuatanmu, sikapmu, rasa kowe ngomong ngerita, anakmu lebih manut daripada kowe ngomong yang daki-daki, tapi kamu tidak pernah bisa menjadi omonganmu itu. Ini yang kita anukan justru ke sana nanti arahnya. Karena apa? Dari dalam. Maka di dalam itu mereka yang paham adalah yang banyak diam. Mereka yang banyak bicara, dialah yang tidak pernah paham. Itu harus belajar di dalam. Setelah JU ini malih endas lho. Dadi ning pemene ndas iki ning dhuwur malah ning ngisor. Ulangane iki kabeh udah ngalerno padha ngidul dhewe. Lingkungan besar ya alon-alone dititiki dari dirinya sendiri. Lingkungan besar itu dari individu apa dari kelompok besar? Kelompok besar itu asalnya dari person atau kurang banyak langsung? Dimulai saja dari diri sendiri saat ini kini di sini. Ethernya, auranya sudah masuk kepada orang banyak lah, banyak. Nah nanti pas ngobrol-ngobrol, sekiranya perlu kita ngomong pakai pembicaraan, ngomong. Ini yang kita mengikis budaya verbalisme. Sekarang itu arus besarnya verbalisme atau sikap hidup? Verbalisme. Verbal. Kalau Anda pintar bicara, Anda pasti jadi dewan. Ya, nah. Walaupun kualitasnya tunggu dulu. Yang penting ya. Kalau Anda pintar bicara, Anda mesti bisa jadi pendakwah yang penuh. Masalah mental attitude tunggu dulu. Bapak Ibu sekalian, analisnya terlalu logika, penalaran benar salah baik buruk, kerangka pemikiran yang kronologis. Ukurannya kronologis. Kalau kronologisnya bisa diterima, sah untuk dilakukan. Saya sampai heran ya. Kemarin itu tetangga itu kecelakaan, terus terjadi diselesaikan keluarga. Diselesaikan keluarga itu sudah baik, kita tata sudah baik. Terus ngundang, nggak tahu itu wartawan atau LSM, saya nggak tahu. Datang mencak-mencak, ini bapak ini parkirnya nggak pas, gini. Malah ini seharusnya bapak itu ngasih itu, ini dan sebagainya. Padahal udah fix, kalau itu diganti wong parkir ditabrak, terus bonyok sama kaca-kacanya pecah. Terus anaknya itu kelihatan masih polos gitu. Terus didampingi sama pengacara, saya tidak tahu apa LSM, saya tidak tahu. Itu malah mencak-mencak, malah minta ganti rugi. Katanya Anda parkirnya terlalu Oke, kalau parkir di situ itulah tempatnya parkir di situ. Tronton yang besar aja bisa lewat. Kenapa sepeda motor malah nabrak? Nah, stek. Enggak, ini persoalannya bapak itu parkirnya itu enggak desain lampunya. Oke. Siang hari ada aturan enggak sen pakai itu double sen. Enggak paham lagi. Mas, iki maling. Ning sing kok salahne iki sing di omah. Mergo lawangmu tok buka. Salahmu lawangmu enggak buka. Aku akhirnya jadinya maling. Padha karo ngono ya aku. Saya gitu kan. Terus macep gitu. Ini apa artinya? Logikanya jalan asalkan kronologis, lambok bajing pun dihalalkan. Saya ndak ini.
Ini sudah model-model seperti ini banyak sekali terjadi. Itu premanisme tapi pakai logika. Atau kalau dibalik, logika justru untuk premanisme. Ini loh hal-hal yang belajar keluar, asalkan logis, kronologis, bisa digunakan untuk apapun sesuai dengan kepentingan. Bisa dipahami enggak sampai di sini? Pertanyaan saya, mengapa Anda sering sekali belajar keluar? Terlalu banyak belajar keluar. Terlalu banyak belajar keluar, termasuk ngapalne ayat, ngapalne hadis, lek dalam tataran tertentu masih luar. Mengapa Anda tidak pernah puasa yang Anda dalami dalam ihtisaban? Nah, itu sebagai proses perjalanan ke dalam yang ngangsu kawruh di dalam. Semua yang di luar pasti ada di dalam. Nek neng wayang diibaratkan apa? Jagat gede sing dikantongi karo jagat cilik. Semua yang di luar pasti bisa dikempis dalam batin. Nah, mengapa Anda tidak meluaskan batin Anda sehingga ngedahi yang di luar? Mengapa Anda belajar yang di luar dan tidak pernah belajar ada yang di dalam? Ini yang sering sekali menjadi persoalan hidup kita. Di balik logika cerdas kita, di balik sarjana kita, di balik ini dan itu, kita tidak pernah bisa bahagia. Satu ilustrasi, sering saya ceritakan ini. Seorang profesor nginep di hotel yang sebelahnya itu pantai yang indah. Di situ ada nelayan yang jam 9 pagi itu nelayan sudah pada pulang. Ada yang nelayan sekeluarga bermain-main di dekat pantai. Ada anaknya kecil 2 sama istrinya, delok anaknya bermain ki seneng sekali, bahagia sekali. Anaknya bermain-main, sing nendangi bapake, sing anukan dan seterusnya, yang merupakan satu keindahan tersendiri yang dia rasakan oleh orang tadi. Profesor pun menghampiri yang lakinya. Loh, kenapa bapak kok nyantai-nyantai di sini? Nah terus, saya udah kerja. Loh, kamu kalau udah kerja gini kan bisa lagi. Kamu udah bangun lagi, waktumu kamu gunakan untuk bekerja lagi. Lah terus, kalau kamu sudah kerja gitu kan kamu bisa beli sampan kecil. Lah terus, kalau sudah begitu, kamu kan bisa beli rumah. Kalau sudah begitu, kalau sudah begitu, kamu bisa lagi membeli kapal yang besar, pesiar. Kalau sudah begitu, kamu kan bisa rekreasi nyaman-nyaman, nyantai-nyantai. Lah nggak usah pakai begitu aja, saya udah nyaman nyantai. Kenapa Anda kok begitu? Profesor malah goblok, itu batine tapi ora diomong nih. Lek sing anu mesti diomong nih. Lek Pak Yud sing dadi anu ini mesti ngomong deh. Ora malah goblok pinter aku iki piye ngono kae. Tapi di batin. Ini menunjukkan apa? Silogisme yang matematis kadang-kadang malah menjebak kedirian kita sehingga kita tidak pernah tahu diri kita. Kalau boleh saya ekstrimkan, kakean pengetahuanmu tentang Quran hadis malah menghambat dirimu untuk menjadi berquran hadis. Ojo nguyu we. Ora cilaka. Makane wong kakean belajar teko ning kajian itu malah tidak baik. Lek wis oleh pengetahuan sama kene arep tok nggih apa? Lek sing duwe wedhus, lek sing ra duwe wedhus kek duwene kur bojo sitok.
glegek. Oh, kangen. Ini kari bojone. Lah. Genukare apa nggih makan? Kaya ngono ki piye. Oke, break dulu. Tidak ada pertanyaan. Kita makan punten bersama dulu. Iya ya, Kak. Gitu gitu. Iya, rada. Dadalah. Kaya ngono ku lho. Filsafat lho iki. Aja kok mungkar kali tae. Sing ditutup ngomongnya. Mangan tempe nek tambah punten. Lah iya. Intene mau esuk mau. Mấy mấy nó rồi. Mấy. Dạ. Cái nghĩ là Bayang-bayang. Bayang-bayang. Padahal kan di dalam. Main dulu tapi motor itu. Mana tuh? Ini mana tuh? Oh, Anjir kok. Ih, masa bangtan kan lo kali ini. no? Bangtan kan lo kali ini. Jadi Takut ya. nggih. Nggih. Marang Korea lah. Bapaknya kahan. Enggak panas. Tapi sebenarnya pernah ada minta. Nak masuk malam. Kita semua awal ini prosesnya kayak gini. Cek. Baik kasar di bawahnya. Anda sambil menikmati, teruskan. Ciri-ciri orang yang belajar keluar. Pelajaran ini khusus untuk Agut, tidak ada untuk orang lain ya. Yang pertama, selalu meniru orang lain. Muka ini, wah awake dhewe lek ora. Kelompok kono iki ngene iki lho, awake dhewe gawe kelompok ngene iki. Kae kabeh nganggo seragam, awake dhewe ora ndek seragam dhewe. Tulisi Ridho Barokah. Kreativitas. Iya. Memandangnya dari segi positif, kreatif. Iya, ya kena kreativitas. Tapi ini yang saya katakan ini selalu meniru orang lain. Meniru orang lain itu ngeblat loh, bukan kreatif loh. Dari dalam, yang dari dalam. Kalau memang itu dari dalam, ya dipai dulu sing tenang ae. Ojo grogi kalau dipai itu. Itu kalau dari dalam. Karena saya tidak peduli dengan apapun
Yang kedua, membandingkan. Ini yang menjadikan lelah, yang menjadikan panik, yang menjadikan superior, yang menjadikan marah-marah. Kayaknya apa tuh bocor dicoat itu orang. Ayo kok menawa nggih sharing. Artinya makane wedhus. Lah kok ya Kalau orang itu dari dalam, semua berangkat dari dalam. Dasarnya kalau dari dalam itu apa? Meyakini karena benar. Berarti bisa enggak ditekuni? Bisa, karena apa? Diyakini dari dalam. Kalau dari luar biasanya sebar. Selalu meniru yang di luar, selalu meniru orang lain. Ini duplikat, ini fotokopi, ini copy paste. Tidak orisinil dari dalam. Langkah berikutnya selalu membandingkan, sehingga tidak pernah tahu kekayaan yang ada di dalam dirinya, potensi dirinya yang diberikan Tuhan, yang maha karyanya Tuhan. Saya teringat pada pesan moralnya seorang tua suami istri waktu saya kuliah itu ya sudah rentan. Bakulan apa? Tewel. Aslinya mana rumahnya? Batu Retno. Bakulannya di mana? Di Pasar Legi Solo. Suatu ketika dia itu turun lipus nyaman. Padahal maaf sekali di Gedokan Jaran. Di sana ada ambune yes. Ambu ya, kencingnya jarang, kan jarang. Dia lipus sekali. Saya datang pada saat jam 11 siang. Wah, mas keleresan. Loh, tumbas mie ayam. Kula wawangsal kemarman. Napa? Niki wau kepayon 2.250. Lah biasanya pinten, Pak? 1000 namung 1750. Niki wau kepayon dilarang. Soalnya niki wau keraton badhe wonten acara ngoten lho, kayak pados kuwadah niki wau. Selisih 500.000 marmetol karena dia dari dalam yang tidak pernah gubris dengan perolehan orang lain, yang tidak pernah menggubris dengan keberadaan orang lain. Dia menjadi dirinya sendiri. Lah kok iso turu wang remen ki penak ki pripun? Lah kula ngeten iki pun marem. Kek marem kula niki mboten saged digawe kalih sinten mawon. Sing gawe marem niki nggih kula piyambak. Ini pesan moralnya di sini. Kalau sudah senggai marem dirinya sendiri, ada ndak di situ itu membandingkan? Tidak pernah ada yang bisa membandingkan. Dan dia tidak bisa didikte oleh orang lain, apalagi cuman diomongi oleh orang lain. Itu lo karo bergudul karo dhewe. Ora menting-menting nih wong liya berdasare bergudul. Lebes. Oh sangel, omongan wis sangel wong kuwi wong wis. ketoke halus tapi jauh. Ora meniru orang lain tok-toke dari dalam, tapi sebetulnya kuwi kudu nggae kemasan kok. Dek iki jane ngono. Delon to kae. Kelompok kae ngene lho, kelompok kae wis ben. Awake ora kelompok-kelompokan kae. Kita menjadi diri kita sendiri. Kita menjadi diri kita sendiri. Mbok saya itu sederhana. Sing penting kowe iki mulya. Atimu enteng.
Walaupun wong liya ngarani kowe iki rekoso, mbok ya wis ben. Sing penting atimu ki mulya penak. Tinimbang kowe iki diarani wong ki mulya, wong Joko njaba ki kowe iki ngarani mulya, mulya. Ning sakjane batinmu ki rekoso. Ini pesan moralnya kan mahal sekali itu. Dan orang banyak sekali selalu untuk orang lain, selalu karena orang lain, selalu berdasarkan orang lain. Kalau sudah begitu, panik atau tidak panik? Kalau sudah begitu, lelah atau tidak lelah? Kalau sudah begitu, mesti kalau menang superiornya tinggi atau tidak? Sabar menangnya aku. Sopo sing iso anu aku. Kalau sudah gitu, kalau tidak terpenuhi, marah-marah atau tidak marah-marah? Marah-marah. Ini gelarnya MM. MM, marah-marah. Makanya lek ana gelar MM lu tak pleset nih. Tukang nesu ya. Karena marah-marah terus, marah-marah terus, marah-marah terus. Selalu value-nya membandingkan keluar orang lain, orang lain, orang lain. Ini ciri-ciri orang yang belajar keluar. Kalau sudah begitu, yang ketiga, ini Mbak Sri paling bahaya. Karo awake dhewe gak ru. Alienation soul, keterasingan terhadap diri sendiri. Karo awakmu gak kenal. Ojo kok karo bojomu, karo awakmu dhewe lho gak kenal. Saya jenis ciri-ciri ini, wataknya ini, cili aku ngene, potensiku ngene, kudune aku ngene, tidak pernah dikenal. Karena apa? Dia menjadi orang lain. Dirinya digadaikan untuk orang lain karena orang lain dan biar seperti orang lain. Oncomu nom-nom ora teko iki. Mengke sing jelas. Dek kroso gitu. Sing jelas iki genti Mas Denis mungkin. Iki kok kowe kok genten ngomongi wong-wong mulu telu. Lahan pahala. Sarpring. Lahan pahalamu siji hari loro angin telu si anu ae. Pecel. Kuwi rombonganmu kuwi soalé. Duding ngono ning gone ono modot ono. Iku bahanmu ini modot iki kok. Dari dalam loh. Ini yang paling bahaya dalam hidup adalah alienation soul, keterasingan terhadap diri sendiri. Saya tidak ada hubungannya, saya katakan ini tidak ada hubungannya dengan tahajud, ini tidak ada hubungannya dengan tukang masjid, ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang notabene-nya ritualnya tinggi. Tetapi bisa juga walaupun tinggi ritualnya, spiritualnya masih sangat rendah. Ini persoalan spiritualitas, ini persoalan jiwa, ini persoalan kedirian seseorang. Maka apa bapak-bapak sekalian? Keterasingan diri ini yang menjadikan kita itu tidak bisa menikmati apapun yang kita miliki. Ora sah berteori kaya kambali qanaah. Walah. Makrifat. Teka-teka yo isi-isi. Wong makrifat sik disuple karo bojone kok.
Niki bagian dandane. Lah iya. Gayane Pak Haji bakul capare nggih bar kok. Kulelet. Nah, unalienation show, keterasingan terhadap diri sendiri ini adalah gejala-gejala modern yang notabene-nya termasuk orang-orang yang gaya ini tukang masjid pun dia tidak pernah mengenal dirinya sendiri. Ini sama dengan man ngarofa robbahu faqad ngarofa nafsahu. Man sapa wonge ngaropa ngerteni nafsahu marang pribadine, fakot temen-temen ngaropa dhek ngerteni sapa gustine. Lah wong nyembah, lah wong awakmu dhewe ra ro sing nyembah ki sapa ra ro. Lah kok nyembah rono? Aneh enggak? Kedirianmu tidak tahu, sampai marahmu tidak pernah kau ketahui, sombongmu tidak pernah kamu ketahui, aroganmu tidak pernah kau ketahui, gelapmu tidak pernah kau ketahui. Lah kok ngerti gustimu iki kayak ngendi? Rumusnya tidak pernah ada. Sama juga di sini. Tatkala siapa yang nyembah saja tidak pernah tahu, kok tok-toke nyembah. Wes ora sah muni nyembah Gusti Allah wis. Wong kamu dengan kedirianmu, kepemilikanmu, persoalan jiwamu tidak pernah kamu bisa ketahui. Lah kok kamu akan menikmati yang kamu miliki? Apa bisa? Kamu punya mobil, tapi kamu tidak pernah bisa memiliki mobilmu. Kok kamu bisa akan bahagia dengan mobilmu? Itu rumusnya dari mana? Pada kamu punya suami yang dulu ya kamu berusaha untuk memperolehnya dengan bagaimanapun jalannya. Terus kamu tidak memiliki rasa memiliki kepada suamimu. Mana bisa kamu bersyukur terhadap pemberian Allah yang suamimu itu? Lan dhisik ketok apa, saiki ketok apa. Lha iki aku ngono rumuse. Saiki kok wedhus-wedhusne. Pol. Ciri-ciri orang yang belajar keluar selalu meniru orang lain, selalu meniru orang lain, selalu meniru orang lain, selalu membandingkan. Kalau sudah begitu membandingkan, kaya ngene, awake dhewe sik kaya ngene, kaya wis ngene, awake dhewe kaya ngene. Terus. Akhirnya yang terjadi lelah, panik. Namun karya Tuhan terhadap diri kita masih seperti ini, kenapa kita panik? Kenapa kita lelah? Lek pomo kasil yang terjadi superiornya tinggi, arogane ngluwi pirngon, wis pokoke ora ning wong sak desa iki kaya aku, superiornya tinggi. Kalau udah gitu, kalau gagal marah tok di sini. Ini ciri-ciri orang yang selalu belajar keluar. Sarjana malah bingungan, mergo keluar. Sarjana malah ramutu, keluar. Orang sarjana malah pinter akeh masamu. Karena sininya terus berkembang. Guru sufi kita itu apa sarjana? Enggak.
Malah kemluwet ngenyeki sarjana kene. Ora wonge enek kok. Rawani. Ya apa ora dibuka pisan. Terus yang ketiga, ciri belajar keluar itu an alienation soul atau keterasingan terhadap diri sendiri. Man ngaropa nafsahu pakot ngaropa rubahu. Ora tahu dunung, ora tahu dumunung, ora tahu dunung marang awake dhewe, akhire sapa gustine kuwi lho tidak pernah bisa diketahui. Nek nulis Arab ya pinter, ngomongnya ya pinter, tapi tidak pernah menelusur ke dalam. Man ngaropa nafsahu, pakot ngaropa rubahu, enak. Tapi duduk selai bagaimana menelusur ke dalam, ini yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita pelajari. Menarik? Oke, break dulu. Jajannya yang dimakan. Sak. Duitnya. Duitnya. AUX mode. Oke, entah ya. Yo, Ulaiman. Ya wali. Ulaiman nih. Warat. Jimat banget. Mbak Sri, adine Pak Supir. Lelah iki ya. Halo, jam piro? Aku neng Siman, neng Buli kae, setan. Ora ya ben Selasa isuk. Tapi ini Entah ae. Boleh tanya jawab, silakan. Maaf Dan. Ya, silakan. Misalnya kita itu belajar dari keluar, entah itu dari perseorangan atau dari alam atau dari kejadian. Setelah itu kita renungkan. Oh, ternyata misalnya saya belajar ke Pak Son. Pak Son ini wong iso kusu, kayak Son piye carane? Saya timbul rasa iri, tapi irinya iri positif. Bukan iri negatif. Terus kita pikir ke dalam. Itu misalnya itu hasilnya ternyata kok bisa menjadi acuan gitu loh. Iya. Itu gimana itu? Proses belajar mengajarnya itu sebetulnya di dalam atau di luar itu? Di dalam. Bahannya dari mana? Luar. Pak Son itu luar, alam itu luar. Bagaimana kesantunan alam yang tidak pernah bisa giroh. Bagaimana ketaatan srengenge untuk selalu memberi. Ini semua dari luar. Tapi belajarnya di mana letaknya? Di dalam. Bahannya luar, belajarnya di dalam. Itu yang paling sah. Dipelajari di dalam. Dah begini aja lah, iya Rasulullah ini dhisik
begitu hormatnya kepada fakir miskin. Oh iya, Umar bin Khattab lho ning budake lek menganggap kaya-kaya rajane dhek. Saya itu kalau teringat Umar bin Khattab itu terenyuh. Jadi pada saat dia itu sujud, di atas cengelnya baratane Bilal, baratane buruh-buruh yang tidak berharga malah ning dhuwur cengele Umar bin Khattab. Dia mengangkat martabat kemanusiaan manusia dengan memerosokkan harga dirinya di hadapan Tuhan. Kerendahan hatinya seperti itu sampai. Tidak ada arogan. Padahal Umar ini tidak sing dideni iki sapa to? Umar ki ra diwedi lho, wi jagone padang pasir ya Umar kuwi. Satu Umar, dua Hamzah. Itu tidak pernah ada rasa takut dalam dirinya. Tapi begitu santunnya. Sampai yang sering saya ceritakan itu pada waktu melakukan di Palestina gentenan kersane ngalah untone. Kuwi yang berkirim surat itu adalah Raja Patrick, itu raja diraja dari Romawi. Berarti itu big boss-nya orang Kristen sak dunia yang menjadi raja dunianya Kristen yang menguasai Palestina. Akhirnya si Abu Baidah kirim surat toh. Wis ngene lho Pak Raja Patrick, iki engko lek kowe tak ruwet, kurbane terlalu banyak. Kota suci kita hancur. Ku ya kota sucimu, ya kota suciku. Di situ Sulaiman, Isa Al-Masih, semua yang saya hormati, ku yang menghormati itu. Podo. Iki engko lek aku mau perang karo kowe, remek kabeh, rusak kabeh. Mbok wis iki nyerahe nyapa to? Wis nyatane tak kepung. Kowe karek sithik ingkasno tak bledosne biar kabeh lho engko. Aku gelem nyerah. Neng lek rajamu dhewe sing rene, presidenmu sing rene, aku lek kur jenderal gah. Kok rene wonge. Akhirnya Umar bin Khattab itu perjalanan itu sini Palembang sana, naik unta berapa minggu berapa, kalau nggak salah malah bulan. Sama pembantunya hanya satu, di mana dia harus melewati berbagai macam aral rintangan alam. Lek wong kuwi wis ora wedi dek. Akhirnya dia berangkat juga malam siang giliran kersane lah unta pilihane iki unta rodok manjal ora kenek sing nuntun ning ngarep ora gelem. Jadi tumpaki wong loro ora gelem. Akhirnya dia bergantian. Tatkala budaknya di atas, Umar yang nuntun, presiden lagi, presiden. Terus tatkala si anunya di atas, pembantunya yang nuntun. Sampai gilirannya pada saat masuk kota Palestina kersane lah gilirane Umar. Sing nuntun ini lho Umar, sing ning dhuwur siapa berarti? Pembantunya. Lah kuwabe wong Palestina hormat kabeh, mulai saka milir teko kabupaten do ngene kabeh nang pinggir jalan. Akhirnya tahu, ada penerjemah yang tahu. Umar itu dudu sing kuwi, Umar iki malah sing nuntun lho, dudu kae Umar iki. Keliru semua. Termasuk rajanya itu sendiri keliru menghormatinya. Ini saking apa? Meninggalkan harga dirinya, kemanusiaan untuk meninggikan harga diri di hadapan Tuhan. Ini Umar bin Khattab. Wong ora enek wedi Umar iki brangasan tok isine kurwani tok. Pokok bener wis ora enek dideni. Ini santunnya seperti itu. Karena apa? Kediriannya kuat, belajarnya ke dalam kuat, sehingga dia apa? Diri itu di atas alam, diri itu di atas kepemilikan. Bukan diri di bawah kepemilikan, bukan diri di atas alam. Di bawah alam. Ini yang kita harus anukan. Maka apa sebetulnya? Selain Tuhan, tidak pernah ada derajat apapun di atas kedirian manusia. Semua di bawahnya. Walau begitu kita justru lebih santun kepada makhluknya Allah. Ini hal yang harus kita tegakkan kembali. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya. Banyak contoh. Saya menyimpulkan tadi tentang belajar keluar atau ke dalam tadi, tapi kan kalau mengamati yang ada di Nyun Sewu, di masyarakat di pedesaan yang diam-diam itu, justru
banyak orang sesepuh-sepuh itu kalau nyumbang membuat masjid, membuat apa itu ya hanya diam-diam saja. Ya wis kae nak teguren Gak menengok Oke, rasa omong. nah, ya begitu. Tapi ternyata kita yang ada di sini mau sedekah itu dadak diatur, dadak manggil mau piye makanya. Ini pembelajaran ini ya. Lah yo. Kita aku. Oh, betul. Oke. Ini santri Jewi itu maksudnya. Gitu Pak, ini pengamatan Mas ini. Ya. Terus Yun. Artinya gini, diri yang merdeka. Kalau Anda belajar ke dalam, yang Anda dapatkan itu adalah kemerdekaan sejati. Saya ya saya. Tidak pernah ada siapa dan apa di luar saya. Kalau sudah begitu merdeka, arep mbok catet ya ora patheken, arep ora mbok akui ya ora patheken. Inilah saya dengan Tuhan saya. Yang butuh beramal itu saya, bukan dia yang butuh amal saya. Kebetulan loh objeknya dia untuk beramal saya. Karena itu kemiskinan orang, kekurangan orang lain, kebodohan orang lain, sakitnya orang lain, lemahnya orang lain, ini adalah kebutuhan kita, bukan hambatan kita atau sesuatu yang tidak menyamankan kita. Justru itu kebutuhan kita, ladang kita untuk kita bisa berderma, untuk kita bisa memberi, untuk bisa memaafkan, berderma, memberi, memaafkan. Ini rukun kita melepas. Orang itu kan sudah melepas, nyabut apa. Nah aku pegel nih Pak Son. Nah Pak Son orang kita pegelin. Energiku wis kakean ruwet. Pak Son sik nyaman-nyaman naik. Enak di lo gak enak di gua toh. Ngapain? Lepas. Kayak tambahnya santri JUI gini lek pemene layak dipegeli ya layak. Nek orang pegeli kabeh ya aku sing nglempah ya. Ganceng mung karep-karepmu kono modal karep yo wis to. Malah sedak nek wis. Ini semua harus kita sadari. Kembendino kaya-kaya ora nang ora ruwet moro ngene. Ya ngobel barang orang mau. Lebih malah nesu. Loh, iki pangkatmu ngopo batinku, tapi itu batin ae, bensek. Ini hal-hal yang harus kita anukan untuk apa? Belajar ke dalam. Kalau sudah belajarnya di dalam mantap, tidak terikat, tidak tersistem. Bahasa kerennya tidak underbow pada apapun dan siapapun. Manusia sejati, manusia merdeka. Sing dadekne energi tinggi ya betul, marahmu, membencimu, dendammu yang selalu kamu pelihara di dalam. Ini persoalan yang tidak pernah Anda selesaikan di dalam, ya atau tidak? Konflikmu di dalam kamu selesaikan dan enggak? Ya mau pendam terus. Anda telusur ke dalam enggak? Karena itu selesai enggak di dalam? Enggak. Kalau sudah tidak selesai di dalam, mesti berpersoalan di luar enggak? Mesti. Aku ngrasakne kambali, kayak terus lebok ning jero ati. Sak mendemu kowe ngenteni berubah ya. Bejane titik. Titik gelem wis pira-pira bejo. Kayak guru jadi dadak di bojo iki. Sing dadane lama. Sing dadane luwe apa? Lah kok gede rumangsa. Umpama didandani sing dadane apa sing didandani? Ya wani dandane. Ngono ki dina-dina lho, Gong. Ya sambate ki syukur kuwi, ya Gong temane kuwi engko lek fisike lara, Gong, gawakno ngetan.
Lah ora mau sing ngomong kowe lah malah. Oke, ada pertanyaan yang lain, menarik sekali. Ya, silakan. Iya, Pak. Kaitan kalian belajar ke dalam ketika di situ menjadikan prinsip yang kuat sehingga benar-benar menuju langkah pengambilan sikap. Yang ini ketika ke dalam dirinya sendiri, kaitan dengan dirinya sendiri ini mestinya tidak ada masalah. Tapi ketika di situ sudah merujuk ke dalam satu keluarga, satu kelompok, ketika dari semuanya ke dalam ini mestinya kan ada ukurannya, mungkin masih ke dalamnya 10%, 30%, bahkan 50%. Ini apa memang benar-benar ketika semuanya ke dalam ini menjadi satu kesatuan, sehingga tidak terjadi crash foto-foto ke dalamnya misalkan. Ya, ini curang diterang. Saya tegas jawaban saya, ini justru logikanya terbalik. Jadi tatkala di dalam itu tidak ada masalah, pasti tidak pernah ada terikat orang lain, terikat keluarga, terikat alam. Semua tidak pernah ada masalah. Jadi kalau ada masalah dengan keluarga, di dalamnya mesti error. Kalau masih ada persoalan dengan pasangan, dengan anak, dengan alam, itu mesti yang error dalamnya, bukan alamnya, bukan keluarganya, bukan pasangannya. Ini tadi keliru. Ya kalau masalah di dalam, oke, bisa diatasi. Nah, ini kata-kata bahaya ini. Kalau sudah kaitannya dengan keluarga dan sebagainya, salah itu. Jadi justru kalau di dalam itu sudah selesai, keluarga tidak pernah ada masalah. Kalau di dalam tidak ada yang error, apapun di luar itu menjadi surga kehidupan, pandangan yang indah. Ini harus saya tanamkan ini. Jadi sebetulnya semua masalah yang di luar berangkatnya dari masalah yang di dalam. Ini harus kita anukan. Wah, ini tadi ruwet, klien saya begini. Kalau dalam menerima dengan sepenuh hati, dengan enak, nyaman, selesai atau tidak selesai? Selesai. Terus kalau kita yakin, nah ini persoalannya lebih tinggi lagi, spiritualitas kita naik, keimanan kita, semua pasti berlalu. Betul? Betul? Terus keimanan lebih tinggi lagi, Tuhan yang maha menentukan pasti tidak pernah salah. Betul? Betul? Iman? Selesai. Jadi misalnya kita ikhtiar, kita tidak ngobrol-woro, misalkan ikhtiar koridornya pasrah, kalau kita bagaimanapun kondisi itu, errornya kita mampu menerima. Yang menjadi masalah disebut masalah adalah. Sebetulnya apa masalah itu? Tatkala kita memberontak dari setiap kenyataan, itu masalah. Kalau kita tidak memberontak pada setiap kenyataan, tidak pernah masalah. Maka keimanan kepada qada dan qadar, rukun yang ke-6, itu sebetulnya adalah puncak rukun, puncak tertinggi dari imanmu kepada Allah, imanmu kepada malaikat Allah, imanmu kepada Nabi Allah, imanmu kepada kitab Allah, imanmu pada dimensi ruang waktu yang akan datang, sehingga akhirnya puncaknya kamu akan nyaman damai dengan penerimaanmu kepada qada-qadarnya Tuhan. Pertanyaan saya begini Pak Jono, kamu mendapatkan atau dikirim Tuhan temanmu namanya Kambali itu kesalahan atau tidak kesalahan? Tidak kesalahan. Wah, tidak kesalahan. Semua dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya wes. Oke. Sampai salah, wo. Kambali yo kono ya. Jadi wujudnya kaya ngono iki tak ditomong ora? Malah iki malah salah. Itu tak rumet. Rumetnya cuma Gusti Allah ora apa-apa. Ini semua tatkala kita di puncak keimanan kita,
Yang pertama, iman enggak kita kepada pasti mengaturnya Tuhan? Iman. Pasti tidak salahnya Tuhan dalam menentukan iman atau tidak iman? Iman. Tenanan wi. Harus tenanan ora. Ngono lek wayah montoring gebes wis anu misuh. Wayah tungku undung gua lho. Lah kaya ngono ora cedakne lho. Paci cedakne lho. Yang kedua, iman kepada malaikat. Semua itu melalui malaikatnya diatur siklus alamnya. Pasti salah atau tidak? Tidak. Dikukuhkan oleh ajaran Nabi. Iya, iman. Ada dalam kitabnya, ada. Itu semua untuk kenyamananmu hari akhir. Iya, iman. Baru kamu bisa menerima puncak rukun khairihi wa syarrihi minallah. Sak api-api kembali, sak ngalim-ngalime kembali, ya harus kita terima dengan lapang dada. Mbak Titi. Lenggon. Iya lho. Sampai ngono kan dadak nih. Ini memang bapak-bapak sekalian, kalau saya boleh cerita itu tentang kaitannya dengan kesalahan kita dalam belajar agama pun itu terlalu banyak keluar dalam apa? Hafalan, keluar dalam apa? Tata gelar lahir. Tata gelar lahir itu sudah dianggap agama. Agama itu letaknya di jiwa, agama itu letaknya di ruh, agama itu letaknya di batiniah. Bukan tatkala kamu membaca iya kana budua, iya kana stangin, kamu lantas sudah dianggap beragama. Belum. Itu teori kebenaran, Mas ya. Teori kebenaran itu kalau dulu waktu pertanyaannya Pak Aji itu adalah basic knowledge, itu hanya kognisi. Afeksinya, psikomotoriknya belum, penghayatannya belum, terampilnya di lapangan belum. Nah, di sini kita diulang oleh sholat kita. Maka bagi saya, sholat itu bukan percobaan dengan Allah. Sholat itu adalah Allah mendidik saya. Saya berdiskusi dengan Allah, saya berdialog dengan Allah melalui syariat sholatnya. Sehingga apa? Saya mapan, pribadi saya mapan karena sholat. Harusnya begitu. Mapan pribadi saya karena sholat, berbuat baik saya mesti mapan. Tatkala berbuat baik saya mapan, apa sih yang ada masalah? Orang itu kan sudah berbuat baik, sudah pasrah kepada Tuhan. Apa yang dianggap masalah itu apa coba? Kemiskinan bukan masalah, sakit bukan masalah, kesandung bukan masalah. Terus apa yang dimasalah? Tidak pernah ada masalah. Kalau bersama Tuhan kok masalah? Masalah itu karena individumu sek kuat, akumu loh sek kuat. Itu masalah. Bersama Tuhan kok masalah. Sopo sing kuat. Lek terano sapa sing kuat kur Kanjeng Nabi sing kuat. Oke, saya menarik sekali pembicaraan-pembicaraan seperti ini itu. Kalau tidak kita sadari sepenuhnya, kita nanti akan ngambang dalam beragama, maka sebetulnya kita belajar agama tapi bahasanya saja belajar ke dalam, bahasa keluar. Menarik sekali ini sebetulnya dari kata apa toh? Hadis Nabi man ngarofa nafsahu faqad ngarofa robbahu. Tapi saya sisir dari apa? Belajar keluarmu lho sing mari menjebak. Kowe apal ayat lho rumasane wis kaum beragama. Padha kowe pacakamu ngombe kopiah ngangge sarung, apa wis beragama urung tentu. Apa meneh ngangge apa kayak asduk kae. Lah wis samar-marane kiai rumasane wis ngalim, tunggu dulu. Lah wis kancane apa turun nabi iki jenenge Habib wis mesti mlebu swarga. Swarga kon ndi? Akeh asoke. Asoke gimana?
Iya lek ketularan, lek pas ora ketularan. Banyak sekali. Ada yang salah. Ketularan itu kalau potensi diri yang ditularinya itu adalah potensinya ditulari orang kok ketularan. Kalau ketularan itu condongnya kan begini. Nah ini begini loh. Itu ya nulari rono ya kabotan. Kalau energinya ini begini, ini nurun. Dus. Kuncinya di kerendahan hati. Tidak sombong, rendah hati. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang keringatan